Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa mendapatkan taufik dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan sisa-sisa perjalanan di dunia ini untuk meraih ridha Allah, mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat, mempersiapkan berbagai ketaatan, ubudiyah yang dengannya kita berharap bisa mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Kemudian dengan rahmat Allah Azza wa Jal, manusia atau hambanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari ulama atau imam ahli sunnah wal jamaah, yang juga sekaligus merupakan guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akidah Imam Malik dan seluruh akidah ulama ahli sunnah sepakat di dalam perkara-perkara yang wajib diimani. Tidak ada perbedaan di antara mereka, karena akidah hanya satu. Akidah tidak terdapat di dalamnya perbedaan, karena akidah suatu hal yang telah perintahkan oleh Allah, yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah dikabarkan oleh Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan keimanan. Hakikat keimanan, definisi keimanan, apa saja hal-hal yang masuk ke dalam keimanan. Dan kita akan membaca perkataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan akidah yang benar yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan keimanan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa prinsip dasar keimanan atau yang dikenal dengan rukun-rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada yaumil akhir, kemudian iman kepada qada atau kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua hal itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur
yang dikenal dengan hadis Jibril tatkala datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, bertanya tentang keimanan, kemudian bertanya tentang ihsan, dan juga bertanya tentang hari kiamat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa beliau tidak mengetahui tentang hal itu. Kemudian beliau ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Dalam hadis Jibril tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Akhbirni anil Islam." Faqala Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Jibril mengatakan, "Sadaqta." Kemudian akhbirni anil iman. Faqala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian Jibril bertanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian Jibril bertanya tentang kiamat, hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tentu yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Wa akhbirni an amaratiha. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Maka disebutkan sebagian tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian setelah itu yang bertanya tersebut pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tentu yang ada di sekitar Umar bersama Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah yang lebih tahu siapa yang datang yang bertanya tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum atau yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya yang datang itu, yang bertanya itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dari sini kita memahami bahwa agama Islam memiliki 3 tingkatan. Yang tertinggi adalah ihsan, kemudian setelah itu iman, kemudian setelah itu al-Islam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keimanan. Dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keimanan tersebut berkaitan dengan perkara-perkara keyakinan. Al-i'tiqad, keyakinan. Dan tentu keyakinan adalah perkara yang berkaitan dengan hati. A'malul qalb atau qaulul qalbi. Perkataan hati itu keyakinan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 landasan atau prinsip dasar atau rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, dan iman kepada yaumil akhir, kemudian iman kepada takdir baik dan jeleknya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itu definisi iman bila kita kembali kepada teks wahyu, yaitu hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Dan juga telah disebutkan dalam Al-Quran tentang 5 rukun iman secara bersamaan. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Disebutkan bahwa kebaikan itu bukan sekedar hanya menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat, tapi adalah keimanan itu sungguhnya landasannya beriman kepada Allah, yaumil akhir, dan kitab dan para nabi. Naam. Dan hari akhir. Kemudian sebutkan dalam ayat lain tentang masalah takdir secara terpisah.
Qal inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Nah, itu secara umum tentang dalil yang menjelaskan rukun iman. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Tapi jika kita ingin mendalami permasalahan iman ini, apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa amana yu'minu, ya, amana yu'minu, itu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan kita, atau amalan anggota badan kita. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kendati yang masyhur di kalangan, ya, kaum muslimin bahwa iman itu artinya tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Karena ikrar tersebut telah mencakup, ya, keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, ikrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman tersebut yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan, ya. Jadi keimanan, ya, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup, ya, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi mencakup 5 perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang.
Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani. Dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan ya keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan agar keimanan tidak ternodai, untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Akan tapi, bila kita melihat perkataan ulama salaf, ulama generasi terdahulu yang mulia dari umat ini, termasuk dalam hal ini Imam Malik, kita akan mendapatkan bahwa banyak perkataan mereka atau hampir semua ya pernyataan mereka tentang iman itu menyebutkan dua kalimat. Ya, dua kalimat. Qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Ya. Qaulun wa amalun. Jadi mayoritas mereka mengatakan seperti itu, qaulun wa amalun. Qaul, perkataan. Amal, itu perbuatan. Tadi kita jelaskan keyakinan, kemudian perkataan dan amalan. Ya. Akan tapi mayoritas ulama salaf dalam redaksi mereka menjelaskan tentang iman itu menyebutkan dua hal. Qaulun wa amal. Qaulun yaitu perkataan. Wa amalun perbuatan. Jadi menjadi pertanyaan, apakah ini suatu perbedaan atau kontradiksi yang tidak akan mungkin atau tidak bisa dikompromikan atau disatukan? Sesungguhnya tidak ada perbedaan. Ya, kalau kita memahami hakikat pernyataan mereka. Betul, al-iman qaulun wa amal. Dan ini yang nyatakan Imam Malik rahimahullah, ya, bahwa dalam hal ini Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal. Ya. Imam Malik mengatakan keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini, dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Sesungguhnya qaulun, ya, qaulun perkataan itu ada dua. Ya, ada dua. Perkataan lisan, yaitulah an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan, ya. Atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan, ya, yang diucapkan, berzikir, qiraatul Quran, ya, itu qaulun, mencakup an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Ini qaulul lisan, perkataan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi, perkataan hati. Mungkin ini suatu hal ya, istilah yang agak aneh gitu ya. Karena kok ada perkataan hati yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Nah, perkataan hati, qaulul qalbi, ya, itu maksudnya adalah at-tasdiq wa iqanuhu, yaitu keyakinan. Keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman itu maksudnya mencakup dua hal tersebut, yaitu ucapan di lisan, qaulul lisan, ucapan di lisan,
nutqu bisyahadatain dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian mencakup qaulul qalbi, itu keyakinan hati, i'tiqad, ya. Itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi. Berarti ada dua. Qaulun mencakup dua, an-nutqu bisyahadatain dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, yaitu keyakinan, ya. Maka dengan demikian lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian amal. Nah, amalun. Amal mencakup dua juga. Amal al-jawarih, amalan anggota badan kita yang tampak, yang zahir, yang bisa kita lihat, ya. Salat, ruku, sujud, ya, berjihad, pergi haji, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, yang tampak, yang bisa disaksikan. Itu amalul jawarih, a'malil zahirah dalam istilah bahasa Arab, amalan-amalan yang zahir, yang bisa dilihat. Amalun. Dan termasuk dalam amalan a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, semua perbuatan amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam hal ini keikhlasan, ya, itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka tatkala mengucapkan niat suatu ibadah itu dah enggak niat itu, ya. Sholli misalnya itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta, cinta kepada Allah, itu amalan hati. Al-khusyu', khusyu', ar-raja, berharap, al-khawf, takut, tawakal kepada Allah, ya. Ar-raghbah, war-rahbah, ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup 4 perkara tersebut. Yaitu keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Dan perbuatan, ada perbuatan yang zahir, ada perbuatan yang tersembunyi, itu amal hati. Ucapan, ada ucapan yang selain, ya, dari ucapan hati, yaitu mengucapkan syahadatain dan ucapan-ucapan yang lainnya, dan ada perkataan hati yang berkaitan dengan i'tiqad. Maka oleh karena itu, ya, dari ulama, ya, ulama salaf, mereka mengatakan dalam definisi iman, yaitu i'tiqadun, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ada tambahannya seperti itu. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Jadi kemungkinan tatkala dikatakan qaulun wa amal, mungkin orang-orang yang tidak memahami hakikat perkataan ulama salaf itu memahami berarti iman itu hanya perkataan dan perbuatan saja. Tidak. Ya. Bukan begitu pemahamannya. Maka untuk menepis persepsi yang negatif seperti itu, sebagian ulama salaf menambahkan kalimat i'tiqadun, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ya, seperti itu. Nah, mungkin sebagian juga berpersepsi bahwa kalau udah mengucapkan, meyakini dan mengatakan berarti sudah diterima. Enggak. Dia harus sesuai dengan keikhlasan dan juga mengikuti sunnah. Maka sebagian ulama salaf juga mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad wa niyyah. Ikhlas. Kendati niat itu termasuk ke dalam amalan hati. Ada sebagian menambahkan
wattiba as-sunnah, mengikuti sunnah. Karena keimanan, keyakinan, perbuatan, ucapan jika tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalan dan perbuatannya tidak diterima. Jadi kesimpulannya itu hanya perbedaan dari sisi redaksi, ungkapan, yang juga memiliki ya latar belakang atau tujuan kenapa ditambahkan ya i'tiqadun atau juga ya an-niyah atau juga ittiba'is sunnah, karena ya mungkin untuk menepis ya berbagai persepsi yang keliru, yang negatif tentang definisi iman tadi. Maka bila kita ucapkan, bila kita sampaikan bahwa iman itu qaulun amal, ya benar. Dan di kalangan mutaakhirin ungkapan yang lebih masyhur adalah ya i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan arkan, yaitu anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah, dan berkurang yanqus bi ta'ati syaitan, berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi sebagian ulama mengatakan iman, definisi iman ya secara teorinya ya itu mencakup 5 nun. Jadi akhir kalimatnya nun, ada 5 nun, 5 kalimat yang akhirnya nun. I'tiqad bil janan, an-nutqu bil lisan, al-amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi ujung kalimat dari kalimat-kalimat dalam ungkapan tadi itu adalah huruf nun. Maka sebagian mengatakan ya keimanan ya disimpulkan dalam khamsa nunat, 5 nun. I'tiqadun bil janan, nutqu bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqus bi ta'ati syaitan. Taib, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka perkataan Imam Malik, al-iman qaulun wa amal, yaitu mencakup keempat perkara yang telah kita jelaskan tadi. Perkataan hati, yaitu keyakinan. Kemudian perkataan lisan, yaitu nutqu bisyahadatain, dan juga amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan lisan. Al-amalu, amal, yaitu mencakup amalan hati dan mencakup amalan jawarih, amal anggota badan. Baik. Kemudian qala Ibnu Wahab, su'ila Malik bin Anas anil iman. Atau sebelum kita melanjutkan perkataan Imam Malik ya tentang iman tersebut, tadi dijelaskan bahwa ada 4 perkara yang berkaitan dengan keimanan tadi. Karena di dalam Al-Quran kita mendapatkan, dalam hadis juga kita mendapatkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk ya meyakini atau mengucapkan, untuk merealisasikan keempat perkara tersebut. Adapun seperti tasdik atau iqan atau keyakinan, ya Allah perintahkan, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bis-sidq dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan, tasdik, ya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya.
Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak menerima adanya sedikit keraguan. Ya, lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang betul-betul shadiq, jujur dalam keimanannya. Nah, jadi iman itu membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, ya Allah perintahkan untuk mengatakan, itu bagian dari iman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan al-asbat. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi, min rabbihim, dari Rabb mereka. Dan kami tidak membedakan antara seorang pun dari para rasul dan nabi tersebut, dan kami hanya berserah diri kepada Allah, dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman pada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang yang mengatakan. Jadi ada perkataan, itulah keimanan. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, melaksanakan amal saleh. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Al-hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Nah, kemudian amalul qalbi, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, banyak sekali dalam Al-Quran jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah, kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajhah, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma'alaika min hisabihim min syai', kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, membalas mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai', dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas kebaikanmu. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin, kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat. Menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut, ada khasyah dalam hati kepada Allah,
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang yang beriman itu adalah mereka orang apabila dzukirallah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, wajilat itu ya karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal amalan hati. Itulah orang yang beriman. Dan dalam banyak ayat, ya, yang menjelaskan tentang amalan hati. Amalan lisan, ya, perbuatan lisan, seperti tadi dijelaskan juga syahadatain, kemudian ya qiraatul Quran, tasbih, tahlil, dan yang lainnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, membaca, mengamalkan, mengikuti, memahami, wa aqamus shalah, dan melaksanakan, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan, ya, keadaan tersembunyi, dengan sembunyi, dan juga terang-terangan. Naam, sembunyi dan dalam keadaan tampak. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan suatu perdagangan tidak akan pernah merugi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladziina aamanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ya, hendaklah kalian berzikir kepada Allah, zikir yang banyak. Zikir amalan lisan, dan bertasbih di pagi dan di petang hari. Tasbih amalan lisan. Nah, itu semua adalah keimanan. Adapun amal jawarih, ya, sangat jelas sekali, ya. Amalan anggota badan. Jadi yang beriman harus beramal. Tidak cukup dengan, ya, dengan lisan, apalagi ya kalau hanya menulis keimanan dia muslim misalnya di KTP-nya atau di KK-nya, tapi ternyata tidak ada amalan, tidak ada perbuatan. Nah, itu kedustaan, ya. Allah menjelaskan, ya alladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, ibadatilah Rabb kalian, dan lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kalian beruntung. Waf'alul khaira, perbuatan, itu adalah sifat orang beriman. Naam, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum, dan berjihad jalan Allah dengan sesungguhnya. Ya. Kemudian dialah yang telah memilih kalian. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, yang begitu banyak menjelaskan tentang perkara atau hakikat keimanan. Tapi ikhwatal iman, para rahimakumullah, maka perkataan Imam Malik rahimahullah bahwa beliau ditanya tentang iman, su'ila Malik bin Anas anil iman, wa qala qaulun wa amal. Imam Malik ditanya tentang masalah iman, maka beliau mengatakan, menjawab, keimanan itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun, perkataan, wa amalun, dan perbuatan, yang mencakup 4 perkara tadi. Qaulul qalbi, perkataan hati, yaitu keyakinannya. Wa qaulu al-lisan, yaitu an-nutqu bisyahadataini. Kemudian perbuatan, amalu al-qalbi wa amalul jawarih, amalan hati dan amalan anggota badan kita. Dari apa yang diutarakan tadi dan ayat-ayat Al-Quran serta, ya, ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang hakikat iman, ya, memberikan satu kesimpulan, ya, kepada kita semua bahwa amalan itu adalah keimanan. Amalan itu adalah bagian dari keimanan, tidak bisa dipisahkan. Jadi amalan kita beramal, itulah keimanan kita. Dia bagian dari iman kita, bukti keimanan, dan itu keimanan, dan juga sebab yang akan menyempurnakan keimanan kita. Dan ini merupakan konsensus ahli sunnah, bahwa amalan kita lah bagian dari iman kita. Berbeda dengan sekte Murji'ah,
Murji'ah itu ya hanya mengatakan iman itu ya perkataan dan tasdik, meyakini. Berarti perbuatan bukan dari amalan. Nah, jadi mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ini jelas ya akidah yang batilah, akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan diriwayatkan oleh Ashhab bin Abdul Aziz, qala Malikun aqama an-nasu yusalluna nahwa bainal bainal maqdis ya 16 syahra thumma umiru bil baitil haram وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك وإني لأذكر هذه الآية qaul al-murji'ah inna shalah laysa minal iman. Jadi Imam Malik mengatakan aqaman nas yusalluna nahwa baitil maqdis. Nah, nahwa baitil maqdis. Jadi 16 syahran sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat Baitul Haram, itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik selama 16 syahran, 16 bulan. 16 bulan kaum muslimin ya salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya, membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Ka'bah, ya, menghadap salat ke Ka'bah, itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini salatakum ila Baitul Maqdis, salat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam salat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya solat ke Baitul Maqdis dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, solat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat ya setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian
tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan, dan amalan merupakan keimanan ya yang wajib dikerjakan. Imam Malik mengatakan, wa inni la adhkurul ayah qaulal murji'ah. Ya, bahwa Imam Malik mengatakan ayat ini atau menjelaskan ayat ini, menyebutkan ayat ini, ya, beliau ingin menjelaskan ya kerancuan dan kebatilan perkataan al-murji'ah, sekte murji'ah. Al-murji'ah, asal muasal istilah murji'ah itu, dan berkata arja'a yurji'u, yaitu mengakhirkan. Jadi karena mereka menunda, dalam artian yang mengeluarkan amalan dari keimanan, maka dinamakan murji'ah. Dan mereka sepakat bahwa amalan itu bukan dari iman. Ya. Ini sekte murji'ah. Nah, maka Imam Malik tatkala membaca firman Allah, wa makana Allah yudhi'a imanakum, ingat kepada perkataan murji'ah yang nyeleneh dan menyimpang dan yang batil tersebut. Ya. Allah mengatakan, menamakan solat sebagai keimanan. Tapi sekte murji'ah mengeluarkan iman, mengeluarkan amalan dari keimanan. Ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah, maka tentu jelas kebatilannya. Oleh karena itu kata Imam Malik, inna shalah laysa minal iman. Jadi murji'ah mengatakan salat itu bukan bagian dari iman. Nah, ini jelas pernyataan yang batil sebatil-batilnya, bertentangan dengan banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pembahasan bahwa amalan tersebut merupakan bagian dari iman. Nah, baik, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan faedahnya bisa kita amalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon untuk kami sampaikan pertanyaan Anda kepada Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana ini? Saya Bu Yuyun di Sulawesi Tenggara, Ustaz. Silahkan Ibu Yuyun pertanyaannya. Mohon maaf di luar tema, Ustaz. Ini saya mau bertanya masalah pembacaan surat Al-Kahfi. Kami di sini diadakan berjamaah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Karena kami juga menghadiri untuk memperbaiki bacaan, gitu, Ustaz. Iya. Ya, syukran. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi, hukum membaca surat Al-Kahfi secara berjamaah. Ya, tidak diragukan bahwa membaca surah Al-Kahfi memiliki keutamaan, ya, baik di hari Jumat atau di hari-hari yang lain, ya. Nah, terdapat riwayat, kendati juga tidak terlepas dari perbedaan ulama dalam menjelaskan kedudukan riwayatnya. Tapi jika dibaca di hari Jumat, nah, maka tidak ada masalah, ya, memiliki keutamaan ataupun di hari-hari yang lain. Nah, adapun menjadi merutinkan, dan itu secara prinsipnya dibaca secara individu, ya, masing-masing membaca. Karena secara umum amalan itu, amalan secara umum itulah amalan pribadi,
kecuali ada dalil ya yang menjelaskan atau disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Jadi keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di hari yang lain, itu perintah kepada setiap individu, bukan untuk dibaca secara berjamaah. Ini secara prinsip dasar dalam beribadah. Jadi amalan-amalan yang tidak terdapat perintah dilakukan secara berjamaah, maka melakukannya secara rutin berjamaah itu telah menyelisihi sunnah. Maka baca secara individu, secara pribadi, masing-masing membaca. Tapi jika maksud tadi disebutkan ingin mentadabbur, mendalami, jadi mungkin mereka membaca ya Al-Quran, Al-Kahfi, kemudian ada yang menjelaskan, ya, membaca, mentadabbur, ya, maka ini tidak ada masalah, amalan baik, ya, membaca Al-Quran, kemudian yang lain menyimak, memperhatikan, kemudian mentadabbur, ada yang menjelaskan maknanya, jadi tafsir, nah, menjelaskan, dan itu tidak khusus ya, surat Al-Kahfi, nah, tidak ada masalah. Adapun ya, jika jadikan sebagai rutinitas, ya, sebagai suatu amalan yang terus menerus, selalu berjamaah, setiap hari Jumat dibaca secara berjamaah, di Jumat besok berjamaah lagi, kemudian terus seperti itu. Sebagaimana mungkin Yasin, setiap malam Jumat Yasin, setiap malam Jumat Yasin, terus berjamaah. Ini tidak ada tuntunannya. Bukan membaca Al-Qur'annya, tata caranya. Ya sama. Ya. Tidak boleh mengkhususkan surat-surat tertentu dengan tata cara yang tertentu dalam membacanya. Maka dalam hal ini, jika ada di sana yang membimbing, membaca surat Kahfi pun ingin memahami maknanya, tidak ada masalah. Asalkan tidak menjadi rutinitas. Tapi kalau seandainya setiap hari Jumat, duduk berjamaah kemudian terus membahas surat Kahfi saja, nanti selesai, kembali lagi, seolah itu memiliki keutamaan yang khusus, ini jelas tidak tepat. Ya, sebaiknya Al-Quran memang dibaca secara menyeluruh, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibaca, dipahami, ditadabbur. Ada yang menjelaskan maknanya. Nah, jadi jika yang dimaksud ada yang menjelaskan makna di surah Al-Kahfi tersebut sehingga jemaah memahami isi kandungan Al-Quran, maka insya Allah tidak ada masalah. Masuk ke dalam majelis ilmu, ya. Jika bacaan secara berjamaah kena di hari Jumat mengkhususkannya, nah ini tentu tidak sesuai dengan tata cara sunnah Nabi dalam membaca Al-Quran atau juga para salafus soleh. Jadi perlu diperhatikan tentang apa yang telah disampaikan tadi. Nah, demikian Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya mendengarkan. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dari Umum Mizan di Rengat. Silakan Umum Mizan, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di masalah salawat. Atau salawat kita kan dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Nah, tetapi yang bikin saya agak agak ragu gitu. Jadi kalau misalnya kita kan umpamanya makan obat kan ada ininya, ada bacaannya kan, bacaan tertentu gitu kan. Ya. Jadi atau kita mau keluar rumah gitu kan, ada bacaan tertentu, bacaan yang dari Rasul gitu. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang bilang kalau makan obat itu jangan baca salawat, dia bilang gitu. Mau keluar rumah baca salawat gitu. Gimana tuh Ustaz? Jadi salawat itu diselingi
Iya, bisa menyelingi. bisa dipahami Ibu. Jadi artinya ada perintah untuk kita menyeringkan sholawat, tapi Ibu lihat di masyarakat dikit-dikit kita harus sholawat, lihat barang sholawat, ingin minum obat sholawat, itu kan maksud Ibu? Iya, benar. Bisa dipahami ya Bu. Ditunggu jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Mizan ya di Rengat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya tidak diragukan lagi bahwa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang mulia. Ini sudah hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi, karena jelas sekali ayatnya dan jelas sekali hadisnya. Apalagi di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Allah yang langsung memerintahkan kita bersalawat, dan bahkan Allah bersalawat dan juga para malaikat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya diperintahkan orang yang beriman bersalawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, terlebih lagi tatkala disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis jelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi orang yang bakhil itu disebut dia mendengar nama Nabi tapi tidak berselawat kepadanya. Maka setiap kita mendengar nama Nabi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau ala nabiyyina, na'am, ala abdika rasulika Muhammad. Na'am, begitu redaksi. Karena Allah perintahkan, na'am, alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila diucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau yang lebih panjang lagi salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir dari salawat Ibrahimiyah tadi, itu yang lebih utama atau itu yang lebih panjang, maka itu telah terwakili atau telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na'am, kita memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini. Salawat memperbanyak, dan salawat tersebut tidak dikhususkan dengan amalan-amalan tertentu, kecuali hanya tatkala disebut nama Nabi SAW. Maka begitu misalnya mau minum obat, masuk rumah atau keluar rumah salawat, bukan begitu. Minum obat ucap bismillah, memohon kesembuhan kepada Allah. Kemudian keluar rumah ada doanya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Masuk rumah begitu juga, ucapkan salam, assalamualaikum. Bukan salawat dibaca, itu tempatnya ada doa. Jadi doa-doa yang diajarkan Nabi itu ada tempat-tempatnya, kecuali doa atau zikir secara umum mutlak, yaitu tasbih. Nah, salawat begitu juga tidak dikhususkan. Tapi bila meyakini begitu makan salawat dulu, nggak tepat, itu jelas menyelisih sunnah. Begitu minum obat, salawat dulu, enggak, bismillah, minum, minta kepada Allah. Nah, kecuali waktu berdoa, mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian bersalawat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul, kemudian berdoa. Dan pun dalam keseharian kita, dalam perjalanan kita, dari rumah, begitu telah berdoa tadi, silakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak ada masalah. Jadi tidak ditentukan, harus kalau nanti mulai nyetir misalnya harus salawat dulu, nggak bisa seperti itu. Tapi kapan? Mulai dari selama menyetir misalnya, mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian tasbih yang lainnya, subhanallah walhamdulillah walillahu akbar, tidak ada masalah. Yang mengkhususkan kalau minum obat harus salawat dulu, nanti keluar rumah harus salawat dulu,
Nanti baca apa, mungkin masuk rumah salawat dulu, makan salawat dulu, mau tidur salawat dulu, ya tidak seperti itu. Jadi ini zikir secara mutlak, tapi juga tidak boleh dikhususkan dengan waktu-waktu atau tempat-tempat ya tertentu, kecuali secara khusus, secara spesial begitu disebut nama Nabi kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat yang diajarkan Nabi, jangan dibuat-buat salawat-salawat yang tidak ada landasannya. Ya, sebagian membaca salawat-salawat yang bikinan atau dibuat-buat oleh orang-orang di belakangan, disusun kalimat redaksi salawat inilah macam-macam, salawat Al-Fatih, salawat Nariyah, macam-macam salawat, tidak ada tuntunannya. Ya, cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, begitu sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Nah, atau yang lebih panjangnya Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu. Jangan menambah-nambah. Betul, salat itu ibadah, tapi jangan ditambah-tambah. Ya. Yang anehnya, salawat diajarkan itu tidak dibaca, tapi salawat-salawat yang dibuat oleh manusia, ya, di susunan atau rangkaian kata-kata yang dibuat oleh manusia itu lebih diutamakan, mengampunkan inilah, membuka inilah, ini ini akan bisa memberikan kesembuhan, macam-macam. Ini semua adalah perbuatan atau keyakinan yang menyelisih sunnah, dan itu semua adalah hal yang batil. Nah, jadi jangan dikhususkan dengan salawat yang dibuat oleh manusia di zaman-zaman mutaakhirin ini yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Karena salawat itu ibadah, dan ibadah sudah landasannya. Ibadah itu ada landasannya, ada dalilnya. Nggak bisa rekayasa, nggak bisa hanya ijtihad seseorang, nggak bisa. Itu semua adalah hal yang tertolak. Maka bersalawatlah sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Karena para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah, tapi bagaimana kami bersalawat? Apa kata Nabi SAW? Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, semua kita menjadi umat Rasulullah SAW yang banyak bersalawat kepadanya dengan salawat yang diajarkan beliau, dan semua kita menjadi atau mendapatkan syafaat, ya, dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan semoga kecintaan kita kepada beliau betul-betul kecintaan yang tulus, ya, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Demikian, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.